Ketika engkau jatuh sakit, tak ada asuransi. Waiting brutal collected. Yang bisa menjamin pada engkau hidup di zaman tanah paksa yang serba kesusahan, namun tak negara memberi apa-apa. Sekali lagi engkau memang bukan abdi negara yang habis mengabdi langsung diberi tambah gaji. Terus, amin. Allah Maha Baik, ajarlah kami untuk peka terhadap setelah zaman Musa dan Yosua. Namun zaman para hakim akan segera berakhir seiring ketidakjujuran yang meluas di kalangan mereka. Orang tiada bertambah dengan ketidakjujuran yang telah meracuni hati mereka, dan mereka semakin jauh dari Allah. Sambil berkata, bagaimana rupa Allah? Bagaimana rupa Allah? pergilah tidur. Pertanyaan seperti itu lebih baik dijawab pada pagi hari. Mengapa? Karena anak kecil butuh tidur lebih banyak. Allah pernah berfirman kepada imam, bukan? Oh, ketika aku tak berdaya dan lapar, Allah sering berfirman kepadaku. Oleh sebab itu imam menjadi gemuk. Oh, aku gemuk karena kedudukanku. Oh, tentu saja Allah akan mengatakan hal yang penting kepada orang yang penting. Yang penting bagi Allah adalah kerendahan dan kesetiaan hati. Itu beri kebijaksanaan. Jika engkau meyakini bahwa engkau tahu sesuatu, itu adalah sebuah tanda bahwa engkau sebenarnya tidak tahu apa-apa. Nah, pergilah tidur sekarang. Demi kebijaksanaan. Terus, anak kecil, tidur ya, tidur. mungkin waktu SD seringkali kita didongengkan tentang kisah Samuel. Jadi yang kita ketahui ini, Samuel ini lahir dari keluarga yang sudah lanjut usianya. Pasangan dari siapa dan siapa? Elkana dan ya. Lalu kedua pasangan ini mereka selalu mengharapkan kemurahan Tuhan Allah untuk kalau boleh mereka dikaruniai seorang anak. Karena usia mereka sudah mau lanjut, artinya sudah mau mati. Maka mereka sangat mengharapkan kemurahan Tuhan. Hana dikenal dengan hamba Allah yang sangat setia dan menaruh harapan hanya kepada Allah semata. Dia tidak percaya pada orang yang memberi harapan palsu atau PHP. Dia hanya percaya pada siapa? Kemudian harapannya itu tidak hanya sebatas pada harapan semata, tapi ia berdoa siang dan malam, tidak henti untuk memohon kepada Tuhan supaya kalau bisa dia diberikan seorang anak. Karena kerendahan hati dan kesetiaannya kepada Allah, ini yang membuat Allah jatuh hati. Saya ulangi, karena kerendahan hati dan kesetiaannya kepada Allah, Allah kemudian jatuh hati.
sama seperti misalnya hari-hari kita mau mengharapkan kebaikan kepada orang. Sebelum kita mengharapkan kebaikan dari orang, yang paling pertama adalah kita juga memberikan kebaikan kepada orang lain, apalagi Tuhan Allah. Ya. Kemudian anak laki-laki yang dikarunia Allah itu diberi nama dengan Samuel. Ini artinya Samuel artinya harapan. Kemudian seiring waktu usia pertumbuhan si Samuel ini, Nabi Eli yang saat itu adalah hamba Allah bagi bangsa Israel semakin tua. Yang tadi di video itu bapak yang jenggot itu rambut putih, itu namanya Nabi. Ya, hal itu yang menjadi tanda awal bagi Samuel yang saat itu dia masih kecil, belum mengenal yang namanya Allah. Allah memilih dia untuk menjadi pewarta sabdanya kepada bangsa Israel. Allah memanggil Samuel dari berapa kali? Dijawab oleh Samuel ini dengan bantuan siapa? Ya. Samuel dengan polosnya dari menjawab. Ya. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ya. Jawaban ini menunjukkan kepolosan hati. Saya ulangi, jawaban yang disampaikan oleh Samuel ini menunjukkan bahwa si Samuel ini punya kepolosan hati. Dengan hati yang lugas dia menjawab, bersabarlah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kemudian ketika dia masih muda, dia akan siap menjadi pengabdi Allah dan menjadi pewarta atau nabi bagi bangsa Israel. Apa pelajaran bagi kita tentang kisah si Samuel ini? Yang bisa menjawab, angkat. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari kisah si Samuel ini? Kepolosan hati. Yang lain dari kisah si Samuel itu, pelajaran apa yang kita bisa petik? Kerendahan hati dan setia kepada Allah. Karena hati dan setia kepada Allah. Yang lain? Ya, tentu yang kita bisa jawab adalah dengan cara apa? Bisa menjawab panggilan dan seruan Allah. Panggilan untuk apa dan seruan untuk apa? Panggilan untuk apa dan seruan untuk apa? Panggilan untuk apa dan seruan untuk apa? Panggilan untuk mengikuti jalan yang benar. Panggilan untuk mengikuti jalannya Benar. yang benar. Yang paling sederhana adalah panggilan untuk sebuah tugas. Tugas yang dimaksud adalah Samuel memimpin bangsa Israel, terutama tadi untuk menghilangkan cara-cara si Raja Saul itu harus mengorbankan hewan segala macam sembelihan, kemudian menyembah berhala. Allah yang kita imani berseru dan memanggil kita untuk melihat segala hal yang ada di sekitar kita. Setiap tugas, termasuk yang sekarang ini, kita sebagai pelajar, sebagai anak muda, karena praja muda, karena dipanggil untuk sebuah tugas. Tugas itu adalah Belajar. Tugas itu adalah iya, itu salah satu panggilan hidup. Termasuk kami sebagai guru adalah sebagai panggilan hidup, yaitu belajar, mendidik, membimbing, menuntut, mengarahkan dan sebagainya.
Kalau kita sebagai pelajar berarti belajar. Lalu bukan hanya sekedar belajar untuk menghabiskan uang orang tua atau sekedar supaya kelihatan gagal. Oh, itu anak sekolah. Hati-hati. Dia begitu padahal. Iya, padahal. Nah, ini yang mesti kita refleksi secara baik. Allah membutuhkan kepekaan kita untuk sadar dan peduli terhadap hal yang terjadi di dalam lingkungan kita. Kejadian yang dimaksud atau hal yang dimaksud itu adalah bagaimana kepekaan kita terhadap realitas sosial yang terjadi. Misalnya orang mabuk, orang buat sembarang. Maka kehadiran kita sebagai seorang pelajar yang dididik untuk menjadi manusia yang baik. Saya ulangi, tugas kita sebagai seorang pelajar yang sudah dididik untuk menjadi manusia yang baik adalah mengarahkan dan diharapkan kita menjadi panutan bagi orang lain. Ya, Allah memanggil kaum muda untuk turut andil dalam penanganan berbagai macam persoalan. Jadi kalau anak muda itu sendiri menjadi soal, kira-kira apa yang mau diharapkan? Apa yang mau diharapkan ketika si anak muda sendiri yang tadi diharapkan supaya bisa menjadi agen perubahan bagi masyarakat, tapi dia sendiri hancur? Ya, ini dipertanyakan. Kemudian pertanyaan bagi kita, sebagai refleksi bagi kita, apakah kita mampu untuk lebih peka menjawab panggilan Allah? Bisa atau tidak? Saya ulang pertanyaannya, apakah kita mampu untuk menjawab dan peka untuk menjawab panggilan itu? Ya, tidak hanya sekedar bisa, tapi harus dibuktikan, diwujud nyatakan, diaktualisasikan. Kita sebagai pemuda pun dipanggil agar bersama-sama dengan Yesus Kristus mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Bukan berarti setiap hari kita ngomong tentang sahabat, tidak. Melalui setiap tindakan, melalui tugas yang kita ambil sekarang, tunjukkan hal yang benar. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Yang dimaksud adalah orang jangan anggap remeh kita karena kita masih kecil. Ya, dimaksud jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah lakumu, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Ya, maksudnya kita sebagai anak muda, orang jangan anggap remeh kita. Paling tidak kita memiliki yang tadi. Orang bisa percaya kita karena apa? Karena kita punya apa? Perkataan. Kemudian kita punya perbuatan atau tingkah. Dan semua itu dibuat dalam kasih dan kesetiaan dan dalam kesetiaan. Terima kasih untuk sang seperti yang pertama. Beri aplaus untuk sang pertama. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Jangan berlaku keras terhadap orang yang lebih tua. Bisa begini, ketika dia salah, jangan kita juga bersikap keras. Apa yang perlu kita buat? Tegur dia. Tetapi dengan cara yang bagaimana? Dengan penuh kemurnian. Misalnya begini, saran. Ayah kata, tadi itu kayak bagaimana mau? Kayaknya harus begini. Bukan maksudnya, lu itu yang nafas satu nih. Ya toh? Nah, apalagi kita sekarang begini, misalnya teman yang buat salah. Karena kita anggap dia teman, jadi kita kasih biar, malah kita tambah puji dia. Wih kawan, tadi lu motor racing, waktu satu dia kelihatan tuli toh. Itu langsung ada dalam rumah, itu dong tertawa sama-sama. Menurut Anda ini baik?
Tidak baik. Tugas Anda adalah menegur. Kita di lubang motor, abu di situ, mama orang dulu. Mama orang lari. Baru mau tertawa sama-sama. Baik kan? Tidak baik. Tugas semua adalah menegur. Tetapi dengan cara yang bagaimana? Ya. Efesus. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya, dijelaskan maksudnya, Bapak Romo. Maksudnya, janganlah ada perkataan kotor itu seperti menggosip orang atau maki atau mengejek teman-teman yang mungkin kekurangan ekonomi atau fisik. Tapi kita harus memotivasi atau memberikan arahan kepada mungkin teman kita yang kurang materi atau kurang apa, kita bisa memberikan motivasi dan yang baik supaya mereka bisa mendengarnya dan betul oleh kasih karunia. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak ini. Ya. Maksudnya supaya setiap kata yang kita ucap, setiap kali kita omong, jangan sampai tersinggung di orang lain karena kata-kata itu terlalu kotor dan terlalu keras. Masih ada cara lain, misalnya begini. Dulu ini badan kurus masih ngerokok minum sopi. Saudara dulu mati. Ada cara yang lebih enak kok. Bro, kayaknya kita yang badan begini, kalau tidak begini terus, Nixon tahu. Dia akan tangkap dari pemakna dan itu tusuk sekali, menusuk. Ketimbang dia bilang, lu barang kiciana mah. Kata-kata yang kita kasih keluar paling tidak bisa membuat orang hati sejuk. Dia dengar juga pisau waktu sudah kalah. Berbalik. Sepuluh perintah yang Alan yang berbunyi 10 perintah yang keempat. Alan, kakak Alan. Siapa yang bisa jawab? Kakak nomor. Agar berbahagia dan panjang. Nah, kalau lu yang suka kutuk orang tua, dia bilang begini. Orang tua itu mati sudah. Ada begitu dong? Nah, hati-hati ya Bapak. Lu tidak akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan dan jangan bermimpi untuk berharap lu bahagia dan umur panjang. Nanti umur pendek. Mati sedu. Mati apa? Mati sedu. Mati cepat begitu. Ada yang mau mati sedu? Ada orang bilang gini, pantas kita orang motor. Terlalu lama dengan orang tua. Tapi tidak 100% kan itu. Mungkin karena memang dia pun nakal. Yang kedua, ya tepuk tangan untuk Bapak Memos. Hampir sama dengan yang tadi bacaan di atas itu, Efesus itu. Nasihat supaya kita turun kepada orang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain.
bukan hanya orang tua, tetapi juga sesama yang kita jumpai. Merendah atau kita menghargai Tuhan berarti kita itu lemah, tidak. Justru kita akan ditinggikan. Misalnya begini, kita berdoa, selamat pagi kakak, kakak minta maaf, tadi saya begini. Maka orang akan menaruh harapan kepada kita. Tetapi kalau watak muka tidak harga diri, orang bilang ini salah ya, datang dan datang tidak jelas. Nah, dari kata-kata itu saya bahwa orang tidak menganggap orang tidak menganggap kita. Nah, ini yang dimaksud bahwa kita merendam bukan berarti kita jadi manusia sangka, tidak. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Maksudnya dengan cara apa? Supaya dia tingkah laku tetap bersih. Iya. Lebih lanjut dia katakan itu dengan cara menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya adalah setiap sabda kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui bacaan-bacaan ini dituruti. Berikut Lukas 16:10. Mana? Kakak Lukas, silakan. Ya, kita beri aplaus untuk kata Benny. Paling tidak dia berani untuk menjelaskan. Kalau kita mau terjemahkan dalam praktek kita kehidupan saya, maksudnya adalah kalau kita setia dengan proses-proses yang terjadi di sekolah, biar hal kecil, karena setiap proses yang kita lewati itu akan mendidik, akan menempa, dan akan menuntunmu untuk menuju sebuah proses yang lebih besar. Jika yang kecil itu Anda setia, tabah, bisa dipastikan. Misalnya begini, di sekolah ada kegiatan A, B, C, dan seterusnya. Anda bilang begini, di sekolah yang penting kan belajar, kerja tugas, pulang. Misalnya disuruh datang sore hari untuk buat sesuatu, dia tidak datang. Ini salah satu kita tidak setia dengan proses, tidak setia dengan perkara kecil. Dia mau supaya dia hanya datang dapat nilai. Tidak begitu bos dan bis. Anda tidak setia dengan hal-hal seperti itu, maka tidak membuat Anda untuk terlatih. Supaya kalau ada tantangan yang lebih besar, Anda sudah siap. Karena Anda bilang begini, itu hari saya pernah buat, tapi tidak pernah buat, Anda mau harap apa? Ya kan? Berikut Mazmur 144:12. Siapa tadi? Silakan. Di dalam semangat budamu, masihkah engkau berkobar dan berkibar? Dalam rentang usiamu yang relatif muda, ada banyak hal yang perlu Anda kerjakan demi memberikan sumbangsi bagi kemajuan kualitas diri dan kemajuan bangsa. Di dalam perjalananmu menempuh cita-cita, ada banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Namun bagi Anda adalah sudah engkau memaksimalkan waktu untuk keperluan yang tepat dan yang benar. Bentuk semangat berkobar masing-masing kita pastilah berbeda. Tetapi tentu semua semangat itu tujuannya mulia. Dunia memerlukan orang-orang yang mempunyai
saja mempunyai kemauan yang keras dan semangat yang paling mendasar pertama adalah bijak memanfaatkan waktu. Sebagian besar dari kita banyak yang menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, bermain game sampai larut, terbawa suasana drama film dan sebagainya. Waktu yang paling banyak juga kita gunakan untuk hal waktu tidur, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Ada banyak kader muda yang susah bangun pagi. Sadarkah Anda bahwa ketika Anda bangun terlambat, ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kualitas diri? Lalu, mungkinkah orang tua melahirkan dan membesarkan Anda hanya untuk jadi orang malas? Coba Anda renungkan. Ketika kita jauh dari orang tua, tinggal di asrama, tinggal di kos, tinggal dengan keluarga, kita bermalasan dan bangun terlambat. Pernahkah Anda berpikir bahwa orang tua saya bangun dan sudah melakukan banyak pekerjaan sepanjang waktu tidur Anda? Kerja keras dan keinginan orang tua yang rela berkorban lalu pertanyaannya, kalau bukan Anda yang membalas dan membiarkan orang tua menikmati masa hidup, kira-kira orang tua mau jadi apa? Bentuk rasa terima kasih Anda kepada orang tua hanya lewat kebahagiaan orang tua. Orang tua bahagia ketika Anda bahagia. Tugas dan tanggung jawab itu terpatri dalam semangat belajar yang harus melebihi orang tua. Pernahkah Anda berpikir dari mana datangnya uang yang orang tua berikan kepada Anda? Orang tua rela melakukan apa saja demi kesuksesanmu. Ada yang harus meminjam kepada orang yang perlu dengan bunga yang tinggi, dan ketika pada waktunya terlambat membayar, sang pemilik duit harus membentak-bentak orang tua Anda. Ada orang tua yang bekerja siang malam, hujan panas. Lalu, pernahkah Anda menyelipkan doa buat mereka agar mereka tetap sehat? Salam hormat bagimu yang diperjuangkan oleh Bapak dan Mama. Semenjak engkau dikandungkan, maka semenjak itu pula kamu mulai menderita atas suatu tanggung jawab besar yang Tuhan berikan kepada kamu. Dan selama sebulan-bulan mamamu merawat di dalam rahim hingga engkau lahir. Kami bersuka cita ketika suara tangismu menyapa dunia. Engkau terlihat begitu mungil dan menawan. Sering berjalannya waktu, kami mulai mengasuh, memberimu makan, mendidikmu hingga engkau tumbuh dewasa. Namun di dalam waktu itu pula engkau perlahan mengerti akan keberadaanmu di dunia ini. Ketika engkau beranjak dewasa, kami menyekolahkanmu demi masa depan.
hingga pada usia sekarang. Namun tak disangka di setiap asuhan yang orang tua berikan, engkau mulai melawan, seolah orang tua tak punya arti apa-apanya. Kerinduan terbesar orang tua dan keluargamu adalah engkau menjadi terang dan garam dunia yang berguna bagi bangsa dan negara. Kerinduan itu pun tak sekedar impian, tapi orang tua dan keluargamu bahu-membahu untuk mengumpulkan dana demi cita-citamu di hari esok. Orang tua pun berhasil mendulang rupiah dengan bermodalkan rendah hati kepada sesama dan akhirnya bisa menyekolahkan Anda. Salam ya sang ayah. Di balik kemarahan sang ayah terdapat sejuta kasih sayang. Kasihmu memang tiada tara. Aku begitu bersyukur karena di sisa hari tuamu engkau masih kuat dan tabah dalam mendapat nilai dan kehidupan. Aku juga sangat bersyukur karena engkau tetap berbakti buat kami. Walau kami kurang ajar, engkau memang sang pembagi kasih yang tanpa pamrih. Andai aku seorang editorial majalah harian, maka aku bisa tahu detak jantungmu di setiap detik. Andai aku seorang medis yang hebat, maka aku bisa pastikan kondisi dan keadaanmu. Jika aku sang pemberi kehidupan, maka akan kutambahkan umurmu. Tapi apa daya, aku hanyalah seorang yang dititipkan Tuhan, yang kadangkala banyak gejolak. Ayah, pipimu nampak mengkerut sebagai gambaran perjuangan. Jika suatu saat nanti kami berhasil, akan kami hapuskan keringatmu dengan sapu tangan keberhasilan. Kami hanya bisa menitipkan salam sembari berharap kepada sang pemberi hidup lewat impian malam. Jika engkau sudah pandai merangkai hidup, maka kami hanya bisa merangkai kata untuk menitip salam walau hanya sesaat. Jika engkau hanya tamatan sekolah dasar yang ditunjangi dengan hidup sederhana, maka kelak kami berangan menjadi seorang yang lebih dari sarjana. Engkau memang terlahir dari keluarga yang begitu sederhana, tetapi tak pernah mengalah dalam melawan pergolakan zaman. Memang betul-betul sederhana menjalani hidup apa adanya, bukan menjalani hidup ada apanya. Hidup ketika zaman dalam paksa, tapi engkau tetap berharap menjalani hidup penuh bermakna. Dunia sekarang memang begitu kejam. Kami terlahir setelah berakhirnya zaman kolonialis dan mendapatkan awal dari peradaban global, sehingga kami sering bertingkah biadab dan berselaras dengan keadaan yang sederhanamu. Zaman yang sungguh-sungguh kejam. Setiap hari engkau terbangun di saat matahari menjelang pagi. Kami memang tidak seperti itu, ayah dan ibu. Kami bagi orang yang sakit, yang selalu terbangun di saat malam mulai larut karena sering mabuk, terbangun di saat perawat mengantarkan sarapan. Segalanya engkau telah sedia dan siap untuk disambut. Mampukah kami menjadi seperti yang kedua ayah dan ibu, yang bisa mengasuh dan menasihati anak, walau kadang penuh perlawanan dari sang anak,
abdi negara yang dibayar setiap tanggalnya jatuh tempo. Tapi engkau hanyalah seorang hamba. Hanya mampu berbuat amal kepada yang sakit. Ketika engkau jatuh sakit, tak ada asuransi yang bisa menjamin pada engkau hidup di zaman tanah paksa yang serba kesusahan, namun tak negara memberi apa-apa. Sekali lagi engkau memang